Hari Rabu siang 2 Februari 2005, Peggy Melati Sukma ditemani pengacara Malik Bawazir berkunjung ke kantor Cek dan Dicek. Kedatangan mereka berdua untuk menjelaskan duduk perkara yang sempat menghebohkan tentang dana yang mereka galang untuk disumbangkan kepada korban gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias. Seperti yang pernah ditayangkan Cek dan Dicek, Peggy Melati Sukma, Cut Keke dan kawan-kawan mengadakan acara di News Cafe Jakarta. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias berdampak pada kelangsungan pendidikan mahasiswa asal Aceh. Di Institut Pertanian Bogor misalnya, 120 dari 300 lebih mahasiswa asal Aceh telah kehilangan keluarga. Untuk itulah Yana Hulio dan Badan Eksekutif Mahasiswa IPB menggelar Malam Dana Mayor Minor in Harmony di Graha Widya Wisuda IPB Dermaga, Bogor hari Selasa malam. Mahasiswa asal Aceh juga mendapat sumbangan paket jeans dalam jumlah banyak yang berasal dari acara 100 artis peduli Aceh dan Sumatera Utara di Ancol beberapa waktu lalu. Sumbangan tersebut diberikan untuk dijual dan hasilnya dipergunakan para mahasiswa untuk kepentingan melanjutkan hidup dan pendidikan mereka. Malam amal ini berupa acara penampilan beberapa jenis kesenian gitu. Nah, saya sebagai alumni diundang untuk mengisi atau ikut serta mengisi salah satu acara ini gitu untuk menggalang dana tersebut. Niat sama juga diperlihatkan Celebrity Club beberapa waktu lalu dengan membawa 70 guru asal Aceh ke Jakarta. Menurut mereka, para guru yang selamat dari bencana tersebut menghadapi masalah traumatis yang perlu mendapat perhatian agar mereka bisa kembali melaksanakan tugas mulianya. Ini karena kita mendengar bahwa di sana kan banyak anak-anak yang ada yang trauma gitu, anak-anak gitu ya. Jadi dan sekarang juga emang booming-nya kita fokus ke anak-anak ya, dan anak-anak ini perlunya emang berdekatan dengan guru ya. Jadi kayaknya gurunya dulu yang mesti di-training gitu, dulu yang dibekali untuk mengajarkan mereka. Itu makanya kita fokus ke guru. Kisru tentang dana sumbangan Aceh yang dikelola oleh Cut Keke dan kawan-kawan sudah menemukan titik temu. Simak kisah mereka pemirsa setelah kita mericek yang satu ini. Titik terang mulai terlihat pada kasus dugaan penyimpangan dana sumbangan ke Aceh yang dikelola oleh Cut Keke dan kawan-kawan. Secara bergantian kelompok Cut Keke yang diwakili oleh Peggy Melati Sukma dan Malik Bawazir serta kelompok Farhad Abbas menjelaskan duduk persoalannya di kantor Cek dan Dicek. Hari Rabu siang 2 Februari 2005, Peggy Melati Sukma ditemani pengacara Malik Bawazir berkunjung ke kantor Cek dan Dicek. Kedatangan mereka berdua untuk menjelaskan duduk perkara yang sempat menghebohkan tentang dana yang mereka galang untuk disumbangkan kepada korban gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias. Seperti yang pernah ditayangkan Cek dan Dicek, Peggy Melati Sukma, Cut Keke dan kawan-kawan mengadakan acara di News Cafe Jakarta untuk mengumpulkan dana bagi korban gempa bumi dan tsunami. Cerita menjadi heboh karena seorang wanita bernama Dimas Dewi yang mengaku ikut menyumbang mempertanyakan dana sumbangan yang belum sampai itu. Sempat menjadi kisruh karena baik pihak Dimas Dewi maupun pihak Cut Keke bersikukuh pada kebenaran masing-masing. Dari Malam Dana 30 Desember kami mendapatkan komitmen senilai 700 juta lebih sedikit lah ya. Komitmen. Tapi realisasinya pada malam tersebut mungkin hanya 10%-nya. Yang selebihnya tuh harus ditanyakan kembali gitu kepada para donatur yang berkomitmen. 2 hari setelah Malam Dana kami berangkat ke Aceh. Berangkat ke Aceh nomor 1 juga untuk mendistribusikan langsung dana yang sudah ada di posko, bukan yang dari Malam Dana ya. Yang kami agak bingung karena ketika tanggal sekitar pertengahan Januari muncul isu ada seorang ibu yang bernama Dimas Dewi yang
Katanya mempertanyakan sumbangannya tuh apa dan kemana gitu. Kami ketika itu agak bingung karena apa? Karena ibu tersebut kan bicaranya ke media massa, bukan datang kepada kami, sehingga kan kita tidak bisa duduk sama-sama dan mencari gitu loh kebenaran. Karena komunikasi yang tidak menyambung, masing-masing sempat emosional. Selain saling menuding di media-media, masing-masing juga akhirnya memakai jasa pengacara. Pihak Cut Keke menggunakan jasa Malik Bawazir, sementara Dimas Dewi menggunakan jasa Farhad Abbas. Saya sama sekali tidak melihat sebetulnya ada permasalahan hukum di sini. Jadi ini merupakan satu gosip, satu isu yang tidak benar, ya, satu tudingan yang tidak benar dan tidak berdasar apabila dikatakan bahwa Posko Artis Peduli Aceh, orang-orang yang ada di Posko Artis Peduli Aceh melakukan penyelewengan dana atau penggelapan sejumlah dana. Jika pihak Peggy datang ke kantor cek dan dicek siang hari, Dimas Dewi dan Farhad ditemani Ade Yuliawan datang pada malam harinya. Banyak hal yang dianggap menjadi sumir karena masalah komunikasi. Farhad yang juga menyumbang sebesar 15 juta pada malam dana itu merasa perlu mengetahui alur sumbangan. Yang tidak kalah menarik adalah Farhad menyumbang uang cash 5 juta rupiah dan sisanya dalam bentuk cek atas nama Amelia Murad. Cek ini juga sempat menjadi masalah karena menurut Peggy setelah ditelusuri cek itu dianggap sumbangan Amelia Murad. Saya membayar dengan menggunakan cek, ya memang secara hukum yang membayar, yang menyumbang itu saya gitu. Ya kan, kalau masalah tanggal dan nama, yang penting kita menyumbang sebesar apa yang kita utarakan, dan itu sudah tidak ada masalah karena saya bisa menunjukkan bukti penyumbangnya gitu. Cuman kan dari awal ya ini kan tidak dewasa, akhirnya terpancing. Kita yang nyumbang dibilang nggak nyumbang kan, jadi kita menunjukkan bukti baru oh iya benar, baru mengerti gitu. Nah, dari awal kan kita tetap berpikiran positif bahwa kawan-kawan itu juga kawan-kawan saya tidak menggunakan atau menyelewengkan dana ini. Cuman ada mekanisme yang harusnya cepat ternyata lambat dan tidak transparan saja. Itu cek memang diserahkan kepada Bapak Farhad Abbas tidak dalam kapasitas untuk menyumbang. Nah, jadi memang itu tidak benar kalau klien kami mempertanyakan mengenai uang itu digunakan untuk sumbangan yang dasarnya dari cek yang pernah diberikan kepada Bapak Farhad Abbas. Atas peristiwa ini, Peggy mengaku mendapat pelajaran yang amat berharga. Niat baik aja mungkin tidak cukup ya, harus didukung oleh sistem manajerial yang sangat kuat. Tidak hanya cukup dengan kata kuat, tapi harus sangat kuat. Nah, mungkin ini juga sebagai masukan untuk rekan-rekan aktivis, LSM, dan lain sebagainya yang berkegiatan sosial, bahwa ternyata sistem yang kuat itu sangat penting di dalam mendukung usaha dan niat baik kita. Ketika itu sedikit saja melemah misalnya, itu sebuah celah bagi orang lain yang mungkin tidak semua suka atas hal baik yang kita niatkan gitu. Jadi ternyata antisipasi dan bersiap sedia untuk segala hal yang muncul, bahkan dari sebuah itikat baik pun itu harus dilakukan. Bagaimanapun ruwetnya kasus ini, toh masing-masing sesungguhnya tidak ingin membawanya menjadi kasus hukum. Pihak Peggy misalnya setelah menjumlah dana yang terkumpul sebesar 577 juta rupiah dan masih ada 110 juta rupiah yang belum dibayar oleh orang yang disebut sebagai Mr. Lee. Uang itu adalah sebagai bayaran suara Reza Artamevia. Belajar dari peristiwa ini, akhirnya Peggy mengaku harus lebih hati-hati dan harus cepat mengantisipasi keadaan. Semula kemarin siang dana yang sudah terkumpul itu akan diserahkan kepada pelaksana harian Bakornas, dalam hal ini Alwi Shihab. Berhubung Alwi Shihab sedang tidak ada di Jakarta, penyerahan itu masih ditunda. Tapi pelajaran yang lebih mahal lagi, baik Peggy maupun Farhad mencoba menduga-duga bahwa sesungguhnya ada orang yang mengail di air keruh yang membuat persoalan ini menjadi lebih lebar. Entah apa tujuannya. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita sore ini. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Dicek kembali dipercaya sebagai media partner program Indonesian Idol yang kedua. Dapatkan informasi lengkapnya dan juga formulir pendaftarannya di tabel Cek dan Dicek edisi terbaru atau hubungi hotline RCTI di nomor 021530
atau 021-530-3540. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke. Ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.